Haleluya. Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa ya. Yang luar biasa sedikit ya. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Saudara, Youth GBIP Lemon bulan ini itu temanya growing. Temanya apa? Growing. Nah, saya ambil growing up. Nah, growing itu kan bertumbuh. Growing up, bertumbuh dewasa, bahasa Inggrisnya. Growing tinggal ditambahin up ya. Itu jadi bertumbuh dewasa, bertumbuh ke atas. Ya. To up itu ke atas. Kalau ke bawah turun ya, saudara ya. To up ke atas, ke bawah turun ya. To down. Roma pasal 8 ayat 29. Biasanya yang kita hafal atau kita ketahui lebih populer ayat 28, tapi hari ini kita bahas ayat 29. Sebenarnya ayat 28 dan 29 itu nggak bisa dipisahkan ya, itu berhubungan erat. Ayat 29 dikatakan begini ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kalau saudara lihat di situ, semua orang yang dipilihnya, nyanya udah besar. Berarti dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah. Nah, maksud dipilih oleh Allah ya, itu dipilih untuk diberi kesempatan meresponi anugerah. Nah, saudara dan saya ini hidup dalam zaman anugerah. Itu puji Tuhan, dipilih untuk apa? Meresponi anugerah. Nah, anugerah itu, anugerah Allah memuat apa? Memuat proses dikembalikannya manusia kepada rancangan semula. Nah, itu anugerah. Jadi Yesus mati di kayu salib itu anugerah terbesar yang memungkinkan manusia diselamatkan. Ya. Memungkinkan manusia untuk bisa menempati surga yang kekal. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua manusia zaman Adam sampai nanti itu akan meluncur masuk neraka. Tetapi dengan kematian Kristus di kayu salib, kita punya peluang untuk bisa menempati kerajaan surga, untuk bisa dikembalikan kepada rancangan Allah semula, yaitu segambar serupa dengan Allah. Karena Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, ketika manusia diciptakan, itu grand design Allah. Dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar di situ membuat komponen pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Tuhan menghendaki manusia yang diciptakan itu punya pikiran, perasaan seperti pikiran, perasaan yang dimilikinya. Tetapi Adam gagal, sehingga itu yang disebut dengan meleset atau hamartia dalam bahasa Yunaninya, berdosa ya, tidak mencapai sasaran seperti yang Allah kehendaki. Nah, keselamatan di dalam Yesus Kristus itu hendak dikembalikannya manusia pada rancangan semula ini. Makanya penulis kitab Roma ini dengan jelas mengatakan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran anaknya. Anaknya ini siapa? Yesus. Yesus adalah prototipe manusia yang mencapai kesempurnaan seperti yang Allah kehendaki. Karena Adam pertama itu gagal. Yesus disebut Adam kedua atau Adam terakhir. Karena Adam kedua nanti ada berkonotasi Adam ketiga. Padahal setelah Yesus, Adam kedua atau Adam terakhir, the last Adam, ya, eskatos Adam, itu nggak ada lagi Adam lain yang lain. Sehingga Yesus menjadi model, menjadi prototipe, ya, manusia yang sudah mencapai kedewasaan penuh, seperti yang Allah kehendaki. Dan kita yang percaya kepadanya, itu sasarannya, targetnya, proyeksinya, ketika kita percaya Yesus, itu harus menjadi serupa dengan Dia.
Amin, saudara sekalian. Itulah sebabnya amanat agung mengatakan jadikanlah semua bangsa murid. Murid itu ditingkatkan kualitasnya. Kualitasnya, targetnya, standarnya adalah Kristus. Nah, saudara mesti mengerti kebenaran firman Tuhan ini mendasar. Alkitab itu nanti bolak-balik mendorong kita untuk menjadi seperti Kristus. Makanya visi GBI secara sinodal itu menjadi seperti Kristus. Jadi semua kegiatan kita, semua aktivitas kita, pelayanan kita mengarahkan kita untuk menjadi seperti Kristus. Ya, makanya jelas target yang ditentukan dari semula sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26-27 itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Allah itu. Makanya dikatakan supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya yang sudah mencapai kesempurnaan seperti yang Bapa kehendaki. Ya. Makanya kalau saya boleh simpulkan dari ayat ini sesuai dengan tema Youth pada bulan ini, bertumbuh atau growing, dewasa rohani adalah apa? Serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, ini kita mesti pahami. Jadi dewasa rohani atau dewasa menurut yang Alkitab kehendaki serupa dengan Kristus. Makanya setiap kali kita mesti mengevaluasi apakah kita sudah serupa dengan Kristus. Kita memiliki kerendahan hati seperti Kristus, ketaatannya kepada Bapa. Ya, itu menjadi target kita. Ya. Nah, next ayat yang kedua sebelum saya masuk ke pembahasan, Efesus 4 ayat 13. Di situ dikatakan begini. Ini ayat Efesus 4 ayat 13 ini punya korelasi, punya hubungan dengan Roma pasal 8 ayat 29. Dikatakan gini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Karena target kita itu seperti Kristus, anak Allah itu. Makanya kita mesti punya pengetahuan yang benar tentang Yesus. Bukan Yesus yang lain. Kalau kita mengenali Yesus yang lain, nanti keserupaannya juga Yesus yang lain. Itulah sebabnya kita mesti belajar Alkitab yang menceritakan tentang Yesus, bukan Yesus yang lain. Kalau Yesus yang lain, saudara ikuti, namanya Yesus, tetapi karakternya bukan Yesus. Jadi bukan karakter Yesus sejati. Ya. Saya ulangi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Jadi kalau kedewasaan penuh itu memang ada stepnya, ada prosesnya untuk mencapai kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, makanya proses pemuridan itu berjenjang, terus menerus mencapai proses kepenuhan Kristus. Artinya keserupaan sempurna seperti Kristus. Ya. Makanya kita selama kita hidup di bumi ini, sasaran kita itu seperti itu. Beruntunglah saudara kalau mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Mengerti amanat agung, jadikan semua bangsa muridku, murid Yesus, yang nanti harus serupa dengan Kristus. Jangan sampai dipelesetkan. Saya sangat kaget ketika ada hamba Tuhan mengatakan, jadikan semua bangsa sultanku. Bukan berarti saya nggak mau diberkati jadi kaya seperti seorang sultan. Tetapi ayatnya tidak mengatakan seperti itu. For you information, bahwa orang kaya itu dimanapun itu sedikit, ya, paling 6%, 10% itu paling banyak. Yang sisanya itu 90% lebih, itu kebanyakan, bahkan kebanyakan miskin. Jadi bukan itu sebenarnya target kita sebagai manusia yang diciptakan Allah. Target kita menjadi seperti Kristus. Itu terbuka buat siapapun. Ya.
Artinya mau miskin, mau kaya, mau bodoh, mau pintar, itu Tuhan menghendaki karakternya seperti Kristus. Ya, karakter ilahi. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Anak-anak itu mudah diombang-ambingkan, mudah dikadalin, mudah anak-anaknya mudah ngambek. Anak-anak tuh begitu, nggak dikasih mainan ngambek. Tahu ngambek kan? Ya gitu. Banyak orang dewasa juga suka ngambek, udah menikah suka ngambek. Saya pernah lihat tayangan ya, seorang istri ngambek, akibatnya fatal. Jadi dia nunggu suaminya, malam itu dia mau masak dinner, ya. Jadi istilahnya romantic dinner begitu, karena ulang tahun pernikahan. Nggak disebutkan ulang tahun pernikahan itu berapa. Paginya dia bilang, "Papa jangan pulang malam ya, nanti kita mau romantic dinner berdua. Saya akan siapkan makanan dinner yang spesial yang Papa suka." Papanya bilang, "Oke, bos, nanti Papa pulang." Dia udah dari pagi udah bikin, udah siapin mejanya ya, lilinnya segala macam, kembangnya. Ya. Kemudian si suami karena sibuk kerja, dia lupa, kemudian dia pulang nggak langsung ke rumah, hangout sama temennya. HP-nya kebetulan nggak bisa dihubungin, di telepon, dia WA, nggak bisa. Pulang udah malam, dia udah kesel kan. Pas pulang langsung dia tinggal itu ya. Suaminya bingung, ada apa? Oh iya, dia baru ingat istrinya udah keluar bawa mobil. Apa yang terjadi? Ketika galau begitu, dia nggak konsentrasi. Dia ambil ke kanan, tiba-tiba ada truk berhenti. Curah! Suaminya punya firasat, aduh, jangan-jangan ada apa-apa. Betul, ketika dia kejar pakai motor, istrinya meninggal. Karena ngambek. Ya. Paling tahu itu cerita itu di mana? Nggak tahu ya. Nanti cari, kalau tahu saya kasih uang 10.000 saudara ya. saya nonton itu ya, saya bilang, "Lu ngambek, nyetir itu nggak boleh ngambek, tau nggak? Nggak bisa konsentrasi." Kesel lagi dia, apa yang terjadi? Jebret, ngantuk aja 1 detik 2 detik, nyawa melayang. Apalagi ngambek, kesel, kenapa ya? Saya beruntung istri saya tuh jarang ngambek semua. Saya menikah udah 31 tahun itu, dia ngambek cuma sekali. Kalau waktu itu saya pulang udah malam, karena miscommunication, saya pikir dia udah di rumah, saya pulang aja. Pas sampai di tengah jalan, saya udah mau sampai rumah saya Jatiwaringin. "Kamu di mana?" "Lah ini udah mau di rumah." "Gua masih di kantor." Ya ampun, gua lupa. Untung dia nggak ngambek, bawa mobil, karena dia nggak bisa nyetir. Jadi, aduh, repot betul gitu. Saya nggak dijewerin, "Itu mana sih lu kalau gimana sih?" Aduh, sekali saya bilang, aduh, kenapa saya nggak konsentrasi ya? Nah, orang dewasa itu bukan anak-anak yang mudah ngambek. Kalau masih mudah ngambek, aduh, itu anak-anak. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Itu orang dewasa itu. Dia akan komitmen, dia pegang teguh sama kebenaran. Di dalam kasih. Dalam kasih itu ada kebenaran. Dalam kebenaran itu ya, harus juga ada kasih. Dua itu mesti dipegang. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Jadi pertumbuhan kita harus ke arah Kristus semuanya. Ya. Yang rendah hati, yang taat, yang setia, ya, sampai mati. Ya. Nah, ada 3 fakta kedewasaan rohani. Yang pertama, menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa tidak otomatis. Jadi tua itu pasti. Saya baru sadar saya mau mendekati 60. Aduh,
saya bilang kok tua juga ya. Saya bayangin tuh, dulu saya masih 20-an, itu paling enak tuh hidup umur 17 sampai 20-an. Pada lagi sehat ya. Kemudian bisa kemana-mana ya. Yang paling enak lagi ketika umur 30-an. So apa? Uang saya banyak sekali. Saya kerja udah 7 tahun lebih. Posisi udah lumayan. Jadi mau beli apa-apa, wah itu udah paling enak. Ngajak hangout sama istri, wah enak lah. Apalagi istri kerja juga. Jadi nggak terlalu beban begitu seru sekali. Ya, itu udah pasti, kalau tua itu udah pasti. Tetapi menjadi dewasa rohani enggak otomatis, enggak pasti nanti dewasa rohani. Enggak bisa. Nehi si malaikat itu berjahe. Di Ibrani 5:7-12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Kalau tua dari sudut waktu udah jelas nih tua nih. Ya. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Tuh. Kalau tua itu udah pasti. Kalau yang umurnya 70, ya walaupun WHO mengatakan, WHO 65 itu sampai 70 pemuda. Jadi saya masih pemuda, saudara masih anak-anak. Kalau menurut WHO, nggak tahu tuh apakah benar ya kategori usia itu seperti itu 65. Jadi saya kan belum 65, ini saya masih remaja berarti ya. 65 itu pemuda. Ya. Dewasa itu 70 sampai 80. Ya. Ya terserah lah. Tapi yang pasti kalau manusia kita menciptakan 70 atau 80. 70 80 itu udah tua. Itu diusahakan nggak diusahakan ya pasti tua. Ya, ketika rambut kita berubah itu dianggap kategori tua. Ketika naik MRT atau busway itu pasti, Bu, silakan. Tuh. Istri saya pernah naik busway, dia dikasih, ayo oma, gue gelantung aja di sini. Saya dikira anaknya saudara sekalian, makanya nggak dikasih duduk. Karena tua itu udah pasti begini, pasti begitu. Tapi dewasa itu enggak otomatis. Sebab barang siapa masih memerlukan susu tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab apa? Dikatakan ia adalah anak kecil. Jadi orang dewasa itu mesti belajar memahami kebenaran. Kebenaran tentang anak Allah, tentang Yesus. Makanya mimbar ini harus dipakai untuk mengajar Alkitab, mengajar firman Tuhan sedemikian rupa sehingga orang terdorong untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, kedewasaan rohani adalah suatu proses. Katakan proses. Proses. Ada istilah tuh metamorfosis menjadi metamorproses. Metamorproses. Meta itu kan berubah, to change. Proses kan tahu ya, berproses. Jadi untuk bisa berubah harus mengalami proses yang lambat, memang lambat, nggak bisa cepat dan berlangsung terus menerus. Saya suka dengan istilah sustainable. Ya. Coba katakan sustainable. Nah, sustainable itu berlangsung terus menerus. Komponennya ada konstan, ada continue, ada konsisten, continuous. Jadi konstan terus menerus. Konsisten itu mirip-mirip tuh. Continuous terus menerus. Itu sustainable. Sampai kapan? Sampai kita menutup mata. Sampai kita udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Gitu. Berapa hari lalu saya besuk orang, udah umur 80 lebih, berbaring aja begini. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Saya ajak ngomong masih bisa nyaut, tapi udah nggak bisa karir. I believe, gitu tuh. Saya bisa cuma I believe aja nih. Udah nggak bisa lagi, apalagi jingkrak-jingkrakan. Gitu kagak bisa. Jangan sampai kita udah seperti itu. Saya mau bertumbuh dewasa, nggak bisa mendadak. Perlu proses. Amin saudara sekalian. Makanya saudara beruntung kalau bisa mendengar firman Tuhan yang mengajarkan bahwa kita harus bertumbuh
Dan pertumbuhan itu proses yang harus berlangsung terus menerus. 2 Petrus 3:18, tetapi bertumbuhlah, itu perintah, dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi bertumbuhnya dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kita harus mengenal Tuhan kita. Ya, mengenal sedalam-dalamnya. Supaya kita bisa menjadi seperti Dia. Gambaran anaknya itu, putra tunggalnya Yesus Kristus itu. Ya. Nah, tentang Yesus tuh lebih suka menyebut dirinya anak manusia. Di Lukas 2 ayat 52 itu dikatakan begini. Ini prosesnya. Dan Yesus makin bertambah besar. Itu proses. Bukan hanya fisik. Ya. Ini fisik. Ya. Tadi saya bilang, kalau tua itu otomatis. Ya, di sini kan dulu masih segini ya. 2 tahun setelah pandemi saya lihat buset kok jadi tinggi begini ya. Itu proses. Kasih makan ya jadi begitu. Kalau nggak dikasih makan dia nubuh juga, cuman kurus kering. Ya. Nah, Yesus juga prosesnya sama, makin bertambah besar. Ya. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi kita harus bertumbuh secara lengkap. Ya, physical growth, mentally growth, financial growth, spiritual growth. Jadi grow in everything aspect, in every aspect. Itu kudu wajib. Maka syarat pernikahan sebenarnya yang ideal harus punya penghasilan finansial. Kalau enggak, anak orang dikasih makan apa? Batu. Saudara bapak masih mending ya. Harus punya finansial. Ya, makanya kalau yang udah bekerja, ini kan udah pada bekerja nih. Jangan lupa apa? Perpuluhan. Jangan lupa. Betul, perpuluhan jangan lupa. Jangan lupa. Tuh, nabung berapa persen? Ada yang tahu berapa persen? 20/5 lah ya. Kalau syukur-syukur bisa 30%, syukur alhamdulillah. Kenapa nabung terus sekalian? Supaya suatu ketika dibutuhkan, itu kita nggak kekurangan. Ternyata proses nabung itu berhubungan juga dengan mengumpulkan harta di surga. Saudara, Yesus pernah dalam pengajaran, kumpulkanlah harta di surga. Itu artinya mengakumulasi. Ya, mengakumulasi harta di surga itu artinya apa? Lakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, melakukan kebenaran, sehingga hidup kita makin hari makin berkenan kepada Allah. Itu sebenarnya tabungan. Sampai kita menutup mata, kita siap dituai. Nah, sama financial growth juga itu sebenarnya begitu, saudara. Saya nggak tahu bahwa saya dipanggil full time, tapi konsep tentang financial saya tahu karena saya kan dari Semer. Saya kan S1-nya manajemen financial management kayak Rahel. Ya. Saya tahu kerjanya di situ. Di perusahaan ada namanya cadangan, reserve. Ya, itu ada akumulasinya. Sehingga ketika terjadi sesuatu ada cadangannya. Saya terapkan juga di gereja. Itu saya ingat betul. Saya bilang gereja mesti punya cadangan. Just in case something happen. Bahasa Inggris sedikit walaupun beliau kata kita punya reserve. Saya nggak tahu bahwa saya full time. Beruntung saya suka menabung, apalagi istri saya suka menabung dan nggak suka spending. Wah, enak ini. Yang penghasilan 1 juta, spendingnya 1,2. Duanya ngapain? Dari mana? Utang. Ya. Nah, jadi saudara sekalian bertumbuh, amin. Nah, saudara, untuk bisa bertumbuh, rahasia di ayat 51. Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Yesus kampung halamannya di mana? Di kampung Karet, Nazaret. Dan ia tetap hidup, garis bawahi tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya Yesus siapa? Maria.
menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi Yesus hidup dalam asuhan orang tuanya. Kata mengasuh di situ itu menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih supaya mandiri, memimpin atau menyelenggarakan, itu asuh. Ya. Jadi ada unsur-unsur edukasi, ada unsur memeliharanya. Itu penting saudara sekalian. Nah sama kalau saudara mau bertumbuh harus dalam asuhan. Asuhan gereja lokal di mana ada gembala, ya. Ada pengajaran, ada didikan. Kalau kita nggak dalam asuhan sebuah gereja, ya, sebuah komunitas, nanti bertumbuhnya liar, pengajarannya liar. Ya. Yesus itu begitu, saudara. Anak manusia, saudara, ternyata Yesus itu belajar. Yesus itu disebut rabi loh. Lebih banyak disebut rabi, teacher bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau orang Yahudi itu memang terkenal sebagai people of the book. People of the book. Coba katakan people of the book. Ada kata book. Ya, penemu Facebook itu siapa? Mark Zuckerberg itu orang Yahudi. Facebook, buku wajah yang kita bisa tulis, kita bisa baca. Ya. Book, ya itu kan bahasa Inggris, betul nggak? Book. Kalau banyak buku, books. Ya. Kalau buku biru, blue book. Buku biru kecebur sumur, blue book, itu bahasa Inggris. Artinya saudara, orang yang suka baca, orang yang suka belajar. Ternyata pendidikan Yahudi itu, ya, ditiru di mana-mana itu berjenjang dari mikra, ya mikra. Bahasa Arabnya ikra. Ikra artinya apa? Baca. Nah, surat yang pertama katakan ikra. Bacalah. Saya kagak bisa baca. Karena nggak pernah belajar membaca. Bagaimana bisa membaca? Makanya kita waktu pertama sekolah, ya, yang diajarkan adalah bagaimana membaca. Beaba, beibi, bagong. Nah itu saudara. Beaba, beubu, babu. Nah itu saudara. Itu pertama kali aja membaca. Sama orang Yahudi juga begitu. Membaca. Usia ya kurang lebih 5 tahun ke bawah itu ya. Balita. Kemudian Misna. Usia 10 tahun ada lagi tuh. Kemudian Talmud. Midras. Nah, itu ada madrasah. Itu sekolah tuh. Ya. Makanya di zaman Yesus ada perguruan atau ada sekolah Hillel sama ada Samai ya. Nah, di Alkitab juga ada tuh. Kitab kita disebut ya Alkitab. Alkitab itu buku yang kita mesti baca. Ya. Begitu saudara sekalian. Itu ada ayatnya tuh di situ ya. Nanti suruh baca sendiri ya. Kemudian saudara sekalian, Yesus belajar itu ada jenjang, ada sekolahnya. Yang menarik sekolah itu ternyata dari bahasa Ibrani. Sakalah menjadi sekolah itu bahasa Latin sama bahasa Yunani mirip, sekolah. Ya. Artinya belajar, artinya dimuridkan. Ya. School bahasa Inggrisnya. Ya, itu dari bahasa Ibrani, sakala. Ya. Nah itu ada rumah-rumahnya, ada gedung sekolah buat belajar, mulai dari usia 5 sampai 7 tahun. Mana? Belum ya? Coba diklik. Tuh. Bedsheper itu namanya rumah sang kita. Belajar apa? Ya. Kitab Taurat. Ya. Hidras, ya itu belajar tentang Taurat, maknanya, manfaatnya. Taurat itu kan ada 10, tapi misnanya, ya, mispotnya, perintahnya, baik yang berupa larangan maupun berupa yang mesti dilakukan, 365. Wah itu kan banyak saudara sekalian. Itu penjabarannya begitu banyak ya. Nah kemudian ada usia remaja itu Mispa. Nah itu 12 sampai 13 tahun. Ya. Kemudian ada sekolah rabi. Sekolah rabi, makanya ketika Yesus mengajar,
Dia berhak mengajar, kan dia memang sekolah rabi. Dia sebut rabi. Paulus disebut Rabi Saul. Gurunya Rabi Saul siapa namanya? Gamaliel. Gamaliel itu guru dari Rabi. Guru dari Rabi disebut Raban. Ya kalau sekarang mungkin profesor, dokter, begitu terusnya. Jadi mesti belajar. Orang Yahudi itu belajar sebagaimana Yesus belajar. Makanya nggak heran orang Yahudi itu pinter-pinter. Ya. Sama kita juga mesti belajar. Amin, saudara. Kita belajar firman Tuhan, kitab, Alkitab. Kita mesti belajar. Saya sampai sekarang masih belajar loh. Yang saya beruntungnya, dulu saya mau belajar bahasa Ibrani Yunani, itu artinya sama parsingnya. Jadi di parsing ini kata kerja perintah apa begitu ya, ini adjektifnya apa. Cuman bukunya tebalnya sebegini. Harganya mahal, 1 jutaan lebih. Ya. Ada koko saya almarhum, dia kan pernah kuliah teologi, dia kopiin tebal segini. Cuman kalau saya mau eksegesis, saya cari kacamata saya yang tebal. Jadi saya nyari setengah mati yang begini, melotok-melotok. Aduh, saya bilang. Jadi satu ayat kalau saya cari pakai gitu, aduh mata saya udah pedih deh. Puji Tuhan sekarang pakai ginian. Tanya ke Wawan. Ya. Ini mah enak-enak, kagak dari dulu aja. Tinggal canggih. Mau belajar apa aja ada di aplikasi. Dulu aplikasinya 1,8 bisa 1,5 kalau deket, jadi tinggal install. Saya bilang mahal amat dikasih disknya tuh. Untung saya kagak beli. Ya, kalau beli install juga kagak kepake. Udah ada sekarang. Ya, jadi belajar saudara. Yang terakhir, yang ketiga, menjadi dewasa harus diusahakan karena tidak otomatis, karena dia proses. Maka mesti diusahakan, memerlukan disiplin. Seperti Paulus kepada anak didiknya, latihlah dirimu beribadah. Latihan, train. Ya. Kemudian Kolose 1 ayat 29, itulah yang kuusahakan, harus diusahakan. Kupergumulkan, harus dalam pergumulan. Menjadi dewasa itu butuh usaha. Dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Terjemahan Alkitab yang terbuka, itu mengatakan gini. Kolose 1 ayat 28 dulu ya. Kami memberitakan tentang dia dengan menegur dan mengajar setiap orang dengan segala hikmat, sehingga kami dapat membawa setiap orang menjadi dewasa dalam Kristus. Makanya tema lengkapnya growing up in the Christ. Keren gak saudara sekalian? Ya hebat juga ya, ini growing up in the Christ. Sama ini ada di sini. Setiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Untuk itulah, untuk apa? Setiap orang bisa menjadi dewasa. Yang diusahakan apa? Aku juga bersusah payah, berjuang sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi butuh kuasa Tuhan, butuh urapan Roh Kudus untuk kita bisa mencapai kedewasaan penuh seperti Kristus. Emang kasih karunia kalau kita bisa dewasa. Saya bersyukur bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak ada bedanya untuk pendeta yang mengajarkan tentang bagaimana bisa diberkati. So kalau mau diberkati, kerja. Pastilah. Teman-teman saya yang ateis, jadi nggak beragama. Kayaknya naujubillah min dzalik, pada kaya tuh. Dari bapaknya, dari ininya, memang pekerja keras mereka. Begitu. Bedanya kita kalau kita diberkati, kita bisa gunakan berkat kita itu untuk bagaimana memberkati pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau mereka yang nggak percaya Tuhan, berkatnya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Jalan-jalan. Saya waktu kerja ada teman saya, hampir setiap tahun 2 kali ke luar negeri. Padahal jabatannya di bawah saya. Kalau dia ke luar negeri, itu habisnya zaman itu bisa 60 juta ke Europe, ke Australia. Mereka bilang, gue ke Aussie, ada Gold Coast. Apa Gold Coast? Ya, lu kagak tahu sih. Ke Europe, naik ini, salju, apalagi kalau bulan November Desember.
Saya bilang, habis berapa tuh? 60 juta. Kartu kreditnya tuh kalau habis luar negeri. Utangnya numpuk. Saya bilang, lu gak salah, setahun 2 kali. Karena pada dapat bonus sama dapat THR. Habis. Jawabannya menarik begini. Lu tahu gak, Cek? Kalau kita jalan-jalan, ceritanya gak habis-habis. Nih, nanti gue ceritain lagi. Gue gak mau denger cerita kayak begitu. Gak habis-habis. Zaman dulu kan ada fotonya tuh. Beralbum-album. Gue mau bosen, bukan foto gue bikin aja. Oh gitu ya? Gak habis-habis ceritanya. Timbul otak saya. Iya, ceritanya sih gak habis-habis. Duit lu yang habis. Jadi seluruh sekalian, beda memang seluruh sekalian ya. Kalau orang beda persepsi tentang uang jadi begitu. Saya nggak tahu nasibnya gimana. Nah, slide yang berikutnya pengertian disiplin. Jadi tadi kedewasaan rohani harus diusahakan, perlu disiplin. Coba katakan disiplin. Nah, disiplin itu bukan berarti diselipin. Ada duit diselipin di buku diselipin. Bukan. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, nah, yang berarti instruksi. Ya. Akar kata disiplina itu dari discere, ya. Discere, bukannya itu tidak kere itu miskin, tidak miskin bukan ya. Artinya belajar. Makanya Yesus itu guru, lebih suka disebut guru selain anak manusia. Kita murid. Makanya orang Kristen dewasa disebut murid Kristus. Tadi kata Bapak, dewasa itu serupa dengan Kristus. Betul. Untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, kita harus jadi muridnya. Dimuridkan, ditingkatkan kualitas hidupnya. Bisa aja Pak. Bukan bisa aja. Memang begitu Alkitab mengajarkan. Amanat agung itu begitu. Jadikan semua bangsa muridku, bukan sultanku. Bapak kayaknya gemes banget. Nah saya dulu ya, tahun lalu saya bilang kok ini orang bisa kaya luar biasa ya. 26 udah bisa miliaran. Gua ngumpulin duit segitu berapa puluh tahun. Dia beli jam. Ini jam gua sih nggak mahal, cuman 50 juta. Buset deh. Gua sampai sekarang Rolex aja kagak punya. Adanya apa Pak? Alex, Seiko juga boleh dikasih. Jam 50 juta. Yang lebih ganas lagi sampai saya geleng-geleng kepala. Ini jam gua 7M. Saya cari mereknya betul ya. Jam 7M. Itu sehari jam itu muternya 24 jam apa 25 jam. Murah banget. Saya bilang, dia kok hebat ya. Saya ikutin podcastnya. Lu dari mana sih duitnya? Saya terganggu jiwa saya. Lu kagak lebih pintar dari gua kok bisa begini ya? Wah, main robot trading. Wah. Saya tanya-tanya, apa iya sih? Saya kan di financial itu dari awal Citibank tuh begitu. Sampai akhirnya saya PPR, Product Profitability Responsibility atau Reporting. Jadi saya sebelum produk itu luncuran saya ngitung-ngitung. Jadi kalau hitungannya nggak masuk, nggak bakal diluncurkan. Kalau nggak cuan, alias bocuan, nggak mungkin. Jadi produk itu paling untung, paling tinggi itu 40%. Dipotong segala macam, margin paling berapa? Ini kok bisa ya? Hebat ya. Ada yang nawarin saya. Gue udah main nih, setengah M. Gila ya. Saya ini S3-nya financial. Ikut. Saya uncak-uncak kaki aja. Tiap bulan udah dapat 4 juta setengah. Sekarang udah balik tinggal sekian ini udah dapat. Saya bilang masukin aja kok 100 juta nanti dapat 2 juta setiap bulan. Saya bilang gila ya, 2 juta sebulan kan setahun berapa? Mantap nih. Wah, saya bilang luar biasa ya. Rumah kos aja saudara sekalian setengah mati, apalagi sekarang. Rugi bandar saudara sekalian. Bayarin penjaga, bayarin listrik. Istri saya udah pusing-pusing aja. Gimana nih? Jangan jual, biarin aja. Ntar juga dia naik sendiri. Nah jadi saudara sekalian, ternyata saudara sekalian,
nggak bisa mendadak. Investasi bodong, semua bohong. Ketika dia mau menikah, itu habis 15 M. Buset deh. Gua waktu kawin kayaknya nggak sampai 15 M, paling juga 40-50 juta. Itu buat ngos-ngosan. 15 M beli apa aja tuh? Saya coba perinci nih. Ini apa aja? Ya, menikah di Bali 15 M. Satu Lambo. Aduh. Nggak bisa begitu, saudara sekalian. Dia butuh disiplin. Amin, saudara sekalian. Nggak bisa langsung kayak mendadak. Sekarang mana lu? Murah banget. Masuk dah lu. Ya. Gemes saya. Jadi saya agak lega, saudara sekalian. Sebab apa? Ternyata betul. Nggak bisa mendadak. Harus belajar. Harus disiplin. Maka jadikan semua bangsa murid itu proses. Yang setuju katakan amin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Makanya nih, terus kesempatan waktu, saudara ini. Tangkap firman Tuhan. Praktekkan. Disiplin itu is the bridge between goal and accomplishment. Nah, artinya apa tuh? Dilarang kencing di sini. Apa? Is the bridge itu jembatan antara tujuan dan accomplishment. Accomplishment itu apa ya? Pencapaian. Jadi ada goalnya, ada pencapaiannya, ada tindakannya untuk mencapai achievementnya, accomplishment. Ini penting, saudara sekalian. Makanya tema ini semua luar biasa. Saya tanpa sengaja, sebenarnya khotbah di umum saya juga soal pertumbuhan, tapi bukan yang ini. Ya, nanti saudara hadir lagi. Ya, kalau saya khotbah tentang pertumbuhan rohani, ya. Disiplin itu, ya, dia memungkinkan kita untuk mencapai goal. Next ya, mencapai. Ini untuk mencapai tujuan itu butuh disiplin. Goal kita kan, proyeksi kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Waktu kita percaya Yesus, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. As many as receive Him, to whom He give the right to become children of God, to those who believe in His name. Dia yang percaya kepada namanya itu berhak menjadi anak Allah. Anak Allah bukan hanya status, tapi juga harus keberadaan, karakter seperti Kristus. Itu goal. Nah, untuk mencapai itu butuh disiplin. Ya. Amin, saudara sekalian. Disiplin itu konkretnya apa? Next, slide terakhir. Konkretnya ini, implementasinya. Jadi kalau khotbah itu mesti konkret. Konkretnya apa sih? Udah ngomong panjang lebar, ngalung ngidul, nggak ada konkret yang mesti dilakukan. Ini doa. Kok tulisnya jadi begitu ya? Doa dan firman Tuhan, bukannya AMT ya. Doa dan firman Tuhan mungkin jadi berubah. Itu kan aplikasi kadang-kadang kecanggihan begitu tuh. Saya udah kirim WA, saya udah baca, saya biasa WA. Apalagi kalau yang penting itu 2-3 kali. Pas dikirim, ini apaan? Komputernya atau ininya sok pintar, dia berubah sendiri. Ya. Begitu ya. Itu begitu teruskan. Sampai teman saya bilang, ini apaan ya? Si Cecep ngomong begini. Ya saya bilang, saya udah 2 kali ngomong begini. Saya diperiksa. Komputer nakalnya, dia berubah sendiri. Sotoy. Doa dan firman. Waktu saya kecil, ya, baca kitab suci, doa. Kalau itu begitu, waktu saya kuliah juga begitu. Teologi, formasi kehidupan rohani, ada formasinya, ya, ada rohani. Itu baca Alkitab setiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, ulang lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, konsisten, konstan, continuous, sampai saudara tak mampu lagi baca. Kenapa? Katarak, nggak dioperasi, namanya operasi 2-3 kali katarak, gak bisa. Jadi kalau baca, mumpung masih bisa baca Alkitab, ibadah raya, ibadah komisi, ibadah Zoom, ikut. Apalagi masa pandemi, saya sehari bisa 6 kali ibadah.
Banyak nih istri saya. Manteng aja di komputer, ikut aja Zoom, ikut melayani. Semua mesti mulai melayani. Jangan yang melayani itu mengusut pendeta. Enggak, semua orang pelayan, baik di gereja maupun dimanapun. Melayani artinya melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus artinya sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, seperti Yesus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Bapaknya. Kalau Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu pelayanan. Kemudian bersaksi, bukan hanya dengan berkata-kata, tapi dengan tingkah laku. Kemudian apa? Belajar. Amin, saudara. Sekarang saudara belajar apa aja ada, udah tersedia. Saya udah jarang buka buku-buku lagi. Kenapa? Mau cari apa aja ada. Ini sebagian kan saya cari di Google. Tinggal kita pilih-pilih aja ini benar apa enggak. Ya. Begitu terus kalian. Jadi 3 fakta kedewasaan rohani ini konkretnya di sini. Amin, saudara sekalian. Ya, biarlah kita boleh bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.